Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis dengan topik memilih tempat berobat yang tepat agar penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis dapat cepat sembuh total. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah memilih tempat berobat yang tepat ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dengan rasa-rasa yang luar biasa ya, yang dahsyat, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, pada season kali ini saya fokuskan ya tentang topik ini, yaitu memilih tempat berobat yang tepat. Ini jadi penting ya, karena faktanya ya, bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, apalagi dengan durasi waktu yang sudah cukup panjang ya, ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun ya, 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun lebih juga belum kunjung membaik ya. Nah, artinya apa? Artinya di dalam kita berikhtiar memilih tempat berobat itu kadang belum menemukan kecocokan atau belum tepat ya. Nah, maka dari itu tolong ya untuk video kali ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan ini akan cepat membaik atau akan cepat sembuh permanen teman-teman. Nah, begini ya. Dari pengalaman yang pernah saya lalui ya, saya juga memakan durasi waktu yang bila bisa dibilang panjang juga ya, karena hampir 2 tahun lah itu. Nah, ini begini teman-teman ya. Jadi yang namanya tempat berobat ini sering ditanyakan ya oleh teman-teman, sebaiknya minum obat apa, berobatnya kemana ya. Nah, ini memang ini kadang menentukan ya, tetapi juga bisa jadi tidak menentukan ketika kita memang belum bisa apa ya, menelaah semua apa yang kita derita ya. Jadi penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu memang uniknya ya. Jadi kita itu mengalami penderitaan selain fisik ya, juga psikisnya teman-teman ya. Psikisnya terganggu ya. Jadi secara fisik kita muncul beberapa gejala atau sensasi ya yang sering kita rasakan, mulai dari yang rambut menjadi mudah rontok, kepala berat, sering pusing-pusing, keliengan ya, bahkan seperti vertigo ya, seperti migrain itu sering dialami ya, sampai pandangan mata yang kadang bergelombang ya, kemudian berkunang-kunang, kabur ya, menjadi agak kegelap-gelapan, yaitu kemudian telinga berdenging ya, hidung yang kadang juga mampet tapi juga tidak flu ya, kemudian mulut yang kadang rasanya asam, kepait-paitan, belum leher yang kaku, kemudian badan juga sering merasa
pegel-pegel ya, kemudian tensi naik ya, dada yang terasa panas, kemudian berdebar-debar, pokoknya nggak nyaman sekali ya. Bahkan ada yang sakit seperti tertusuk ya dari depan ya sampai ke belakang. Nah ini sungguh menakutkan ya, memang faktanya itu seperti itu ya. Belum sensasi-sensasi pokok seperti di seputar perut ya, yang perut merasa penuh ya, merasa kembung, begah, sembelit, perih ya, yang senut-senut dan lain sebagainya, sampai dengan kadang BAB itu saja bermasalah ya, menjadi BAB-nya susah BAB, ada juga yang BAB-nya menjadi lembek ya, menjadi tidak lancar dan lain sebagainya. Nah ini adalah bentuk-bentuk sensasi secara fisik teman-teman ya, sampai dengan kita kaki itu sering kebas ya, kaki tangan itu rasanya dingin ya, kemudian untuk jalan saja sempoyongan. Nah ini yang akhirnya dari itu mengguncangkan secara psikis kita teman-teman ya. Jadi siapapun orangnya ketika mengalami beberapa sensasi seperti itu ya, apalagi yang sampai dengan panic attack ya, ini pasti secara psikis atau kejiwaan kita akan terguncang atau menjadi terganggu. Nah akhirnya kita menjadi terkena anxiety psikosomatik ya. Nah menjadi memiliki kecemasan yang berlebih ya, ketakutan, was-was ya, itu karena hantaman-hantaman sensasi yang memang luar biasa. Mental kita menjadi down ya, yang dulunya mental pemberani sekarang menjadi mental kerupuk ya, mau pergi sedikit aja takut dan sebagainya. Nah ini memang sangat unik seperti itu ya, tetapi ya itulah kenyataannya, memang seperti itu ya, sampai dengan pikiran kita ini menjadi menganalisanya sering negatif ya, jangan-jangan ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena ini, terkena itu dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kita menjadi semakin bingung dan semakin pusing ya, apalagi setelah kita misalkan cek secara medis ya, cek medis mungkin sudah cek jantung, cek paru-paru, cek ginjal dan lain sebagainya, sampai dengan cek darah itu dinyatakan normal ya, tetapi kenapa rasanya ini luar biasa ya, itu yang saya alami itu seperti itu dulu, sehingga kita menjadi semakin bingung. Nah ditambah bingung lagi ketika kita sudah mulai ya berusaha istilahnya mencari atau memilih tempat berobat, juga belum menemukan yang tepat ya. Nah ini ya, jadi walaupun ya semua tempat berobat itu sebenarnya itu semuanya punya arti teman-teman ya. Jadi ya menurut saya semuanya itu positif ya, semuanya positif, semuanya bermakna ya. Contohnya ya, pada saat awal-awal kita kan nggak mengetahui sebenarnya kita penyakitnya apa, penderitaannya apa, itu kita kadang belum paham dengan itu. Tetapi dengan melalui proses perjalanan yang panjang, contohnya kita sudah berobat ke sana kemari, nah itu baru kita bisa menyimpulkan saja itu dari diri kita sendiri. Oh, berarti saya terkena ini ya, terkena asam lambung, anxiety psikosomatis. Itu seperti itu ya. Itu pengalaman saya seperti itu, karena selama saya berkunjung ke dokter itu tidak ada yang istilahnya fokus ya, fokus kemudian memberikan kesimpulan bahwa saudara terkena asam lambung, anxiety psikosomatis. Tidak ada satupun yang seperti itu ya. Tetapi ya ada yang mengindikasikan memang asam lambung naik gitu, seperti itu, paling hanya seperti itu ya. Nah oleh karena itu menurut saya ya, memilih tempat berobat yang tepat ini menjadi penting ya. Nah maka dari itu ya ikuti saja ya ini sampai selesai, mudah-mudahan nanti teman-teman menjadikan ada satu pilihan ya, ada satu pilihan, berarti saya harus menjalani pengobatan seperti ini, atau mungkin harus berobat ke sini, atau mungkin harus melakukan terapi seperti ini agar kita menjadi cepat membaik. Nah itu, tetapi bukan berarti ya ketika kita berobat ke salah satu tempat kemudian belum berhasil ya, atau belum ada perubahan yang signifikan untuk menjadi kita istilahnya sembuh total. Ini adalah proses ya, jadi bentuknya ya memang
dari tempat sini ternyata kita mendapatkan informasi seperti ini ya. Kemudian mungkin ada perkembangan sedikit dari tempat ini seperti ini. Semuanya itu berarti menurut saya ya. Yaitu sebagai contoh akhirnya kita bisa menyimpulkan contohnya saya terkena penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis itu setelah berproses panjang teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman juga samalah kisahnya seperti itu ya. Nah maka dari itu untuk memilih tempat berobat yang tepat ya, yang tepat ini artinya yang betul-betul bisa merubah diri kita ya, bisa merubah diri kita akhirnya menjadi membaik ya. Jadi kadang belum tentu ya, mungkin rumah sakit yang gedungnya megah, kemudian kita ke situ juga langsung membaik juga belum tentu ya. Tetapi bisa jadi ya hanya istilahnya kita di tempat yang sederhana dengan mungkin obat yang sangat sederhana atau mungkin malah bahkan tanpa obat, akhirnya kita menjadi lebih membaik. Nah, artinya apa? Jadi proses penyembuhan ini ya, itu harus disertai dengan sugesti yang kuat, teman-teman ya. Termasuk obat pun itu sebenarnya sugesti ya. Kalau kita minum obat dengan sugesti atau keyakinan kita memang yakin betul bahwa kita ini akan sembuh melalui istilahnya perantara ya obat ini, nah ya ada kemungkinan itu menjadi akan sembuh ya. Apalagi kita memang sebabnya hanya disebabkan dari faktor fisik ya, itu ya pasti akan membaik gitu. Tetapi lain halnya ketika kita sudah mencoba minum obat ini belum ada perubahan, minum obat ini juga belum istilahnya merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah itu mungkin ya, jadi sugestinya juga kurang kuat, kemudian mungkin juga tidak menjawab sebabnya ya, karena sebabnya mungkin dari sebab psikis ya, dari pikiran ya. Nah itu memang harus melalui pencerahan ya. Jadi contohnya pikiran yang sedang ruwet, pikiran yang banyak beban, nah itu akan tercerahkan ketika kita misalkan sharing ya, kita misalkan mendapatkan apa ya semacam siraman rohani dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi ya yang bisa lebih menenangkan pikiran kita. Nah melalui hal-hal seperti itu kemudian kita menjadi sembuh, itu pun juga banyak seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu saya ingin menyampaikan berdasarkan pengalaman yang saya lalui juga ya, termasuk juga hasil sharing dengan teman-teman yang istilahnya seperjuangan ya bagi penderita asam lambung inisiatif psikosomatis. Itu memang kalau kita melihat memilih tempat berobat ini secara garis besar saya bagi dua ya, yaitu berobat secara fisik dan juga berobat secara psikisnya ya. Bahkan teman-teman sering bertanya ya, ketika kita menderita fisik dan psikis mana yang harus didahulukan. Nah ini juga menjadi apa ya, menjadi pertimbangan juga ya. Itu sebenarnya kalau mau mendahulukan itu melihat akar permasalahannya. Kalau akar permasalahannya itu dari faktor fisik, ya dahulukan fisik. Begitu fisik membaik, ya sudah selesai, akhirnya kita sembuh ya. Tetapi kalau kita mengejar fisiknya dengan minum obat, kemudian sebenarnya faktor penyebabnya dari faktor psikis, contohnya pikiran ya, walaupun kita sudah minum obat ya sembuh sesaat, tapi setelah itu menjadi kambuh lagi ya itu. Nah, tetapi akan lebih bijak itu karena kedua-duanya itu antara fisik dan psikis ini juga mengalami gejala yang tidak nyaman. Nah itu ya sebaiknya kedua-duanya ditangani saja ya, jadi nggak perlu mana yang didahulukan, semuanya prioritas. Itu seperti itu. Cuma permasalahannya kan kadang kita belum tahu ya, belum tahu permasalahannya sebenarnya dari kejiwaan ya, dari psikis, tetapi kita ngejarnya ya penyembuhan tentang gejala yang kita rasakan, sehingga kita mengejarnya secara fisik. Nah akhirnya ya belum ketemu ketika masih seperti itu. Nah baik ya, tempat-tempat atau ya tempat berobat yang tepat ini antara orang satu dengan orang yang lain juga bisa jadi berbeda teman-teman ya. Karena apa? Karena juga kembali kepada faktor penyebab kita ya. Faktor penyebab kita kan multifaktor ya. Mungkin antara orang satu dan orang yang lain juga kadang berbeda, walaupun ada juga yang sama. Nah itu.
Nah, maka dari itu saya bedakan untuk memilih tempat berobat ini. Yang pertama, untuk mengobati katakanlah gejala fisik ya. Nah, untuk mengobati gejala fisik ya, tempat pertama istilahnya kita pasti ya akan pergi ke dokter lah, atau ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit mulai dari yang terendah misalkan puskesmas ya, mungkin puskesmas, kemudian meningkat ke RSUD ya, RSU dan lain sebagainya. Itu sama saja, intinya kita konsultasi atau ketemu dengan dokter ya. Nah, dokter aja ini bertingkat-tingkat teman-teman ya, bertingkat-tingkat. Contohnya ketika kita pertama ya otomatis ditangani oleh dokter umum ya. Nah, setelah dokter umum kadang sudah membaik ya sudah selesai sampai di situ ya, sudah sembuh kan. Nah, itu kalau memang itu gejalanya fisik ya dan sebabnya fisik ya sudah di situ akan sembuh. Begitu dikasih obat ya sudah. Itu biasanya terjadi pada kasus-kasus yang asam lambung biasa ya, atau MAH biasa yang belum menjadi ada GERD-nya, belum ada istilahnya anxiety-nya, belum ada ke psikosomatiknya. Tetapi ketika itu sudah sampai ke psikosomatik, nah ini yang kadang menjadi agak rumit ya. Nah, akhirnya setelah misalkan dari dokter umum itu belum membaik, nah biasanya disarankan ya ke dokter spesialis ya, entah itu spesialis dalam, entah itu spesialis kejiwaan dan lain sebagainya ya, atau psikosomatik ya, itu seperti itu. Nah, ketika dari spesialis dalam itu juga kadang belum membaik, kadang kita disarankan lagi ya ke psikiater ya. Nah, semuanya itu nanti kita kan mendapat obat teman-teman ya, mendapat obat, dan kalau memang itu tepat dan cocok ya bagi kita ya, artinya bisa mengobati sebab yang kita alami ya sudah, di situ kita akan membaik dan akan sembuh ya. Tetapi bisa jadi ketika teman-teman sudah mencoba itu juga kondisinya belum membaik, nah berarti ada sebab lain yang memang harus ditangani teman-teman. Maka kita mungkin harus shopping lagi ya, shopping dokter lagi, itu seperti itu. Bahkan ya kita kadang sudah mencoba berbagai rumah sakit ya, sudah berbagai dengan dokter juga belum membaik, bisa jadi ya sampai ke paranormal ya, atau ke orang pintar lah istilahnya ya, atau kalau Jawa ya dukun ya, itu seperti itu. Itu pun wajar karena di dalam kebingungan kita ya, yang namanya saking inginnya sembuh ya, apa saja akan ditempuhkan seperti itu ya. Nah, itu juga pernah saya ngalami juga ya, sampai ke paranormal juga ya. Di situ juga akan diberi apa ya, semacam resep-resep, atau mungkin herbal ya, atau mungkin terapi-terapi yang harus dilakukan. Dan kalau memang sugesti kita kuat dan itu sedang pas ya, cocoknya bisa jadi kita sembuh sampai di situ ya. Nah, tetapi juga seperti yang saya alami, saya belum sembuh dari situ ya. Nah, akhirnya kan kita harus mencari terus ya, mencari terus. Nah, akhirnya kita juga untuk mendapatkan tip-tip istilahnya kesembuhan itu ya, termasuk dari sharing teman-teman ya. Sharing itu ya istilahnya tukar pengalaman ya, tukar pengalaman kepada orang yang lebih tahu ya, contohnya mantan penderita dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita kan juga mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang hubungannya bagaimana pengalaman dia menjadi sembuh. Jadi testimoni lah, testimoni itu juga penting juga ya. Nah, itu contohnya tentang treatmentnya, kemudian kita harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, kemudian kadang kita lakukan seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi mengantarkan kita menjadi sembuh ya, karena memang tepat sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Itu pun juga ada seperti itu ya. Nah, termasuk saya ini juga proses untuk membaik itu lebih banyak dari hal-hal yang bersifat sharing ya. Terus terang seperti itu. Jadi dari bertukar pengalaman, termasuk banyak istilahnya ngangsu kawruh lah. Ngangsu kawruh itu ya kita bersilaturahmi tetapi membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan kita. Termasuk itu menurut saya sangat berharga, dan akhirnya juga bisa
mengantarkan kita menjadi semakin membaik seperti itu. Tetapi kadang tidak sampai di situ ya, kita harus masih berjuang. Pokoknya ketika kita belum ya, kita masih harus mencari tempat ya, mencari tempat istilahnya berobat itu kemana ya. Jadi obat dalam arti luas ya, dalam arti luas itu tidak hanya obat yang bersifat kimia, contohnya pil ya. Bisa saja pencerahan itu obat ya bagi istilahnya orang yang sedang stres ya. Ini dengan kita mendapatkan pencerahan akhirnya menjadi plong ya. Yang mentalnya tadinya serba penakut, kita sedikit demi sedikit menjadi pemberani. Nah, ini aneh juga ya seperti itu, tapi faktanya begitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan ini itu dan lain sebagainya ya, tolong ya untuk sabar dan untuk sadar diri dan terus berjuang mengikuti proses, pasti nanti akan insya Allah itu akan sembuh ya. Jadi ini memang proses pendewasaan diri kita. Nah, baik, itu semua tadi yang bersifat fisik ya. Kemudian hal-hal yang bersifat psikis yang hubungannya dengan kejiwaan kita, ini kadang jauh lebih rumit lagi teman-teman ya. Nah, tetapi tempatnya kita untuk mengobati secara psikis ini yang sering ditempuh ya, itu biasanya contohnya ke psikolog ya. Ke psikolog ini biasanya tidak mendapatkan obat ya, tapi lebih banyak mendapatkan pencerahan. Jadi lebih menyelesaikan masalah dari segi masalah yang dialami itu. Jadi ya sifatnya hanya menunjukkan jalan ya. Kalau saudara masalah yang seperti ini berarti harus seperti ini, itu seperti itu. Tetapi tanpa kita merubah diri, yaitu tidak akan ketemu lagi teman-teman ya. Makanya ini adalah perjalanan yang harus kita lalui ya. Perjuangan yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, bukan yang harus kita dengarkan, yang harus kita istilahnya bayangkan, bukan itu. Harus dilakukan ya. Jadi makanya ilmu itu akan nyata dengan laku ya. Dengan laku itu maksudnya dengan dijalankan ya, itu seperti itu. Nah, disinilah ya uniknya itu seperti itu. Nah, jadi bisa misalkan ke psikolog, kemudian bisa juga ada juga yang ke contohnya orang pintar ya, kemudian kita mendapatkan petunjuk ya, bahkan ada yang untuk ritual apa ini itu, tetapi karena sugestinya kuat ya, yaitu bisa akhirnya kita menjadi sembuh lewat jalan itu ya. Itu pun ada seperti itu ya. Jadi memang unik sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penting berjuang terus lah, pasti nanti akan ketemu ya, ketemu tempat pengobatan yang paling tepat buat teman-teman, itu seperti itu. Nah, kemudian bisa saja ya selain ke psikolog, mungkin ke orang pintar, ya juga kita hanya mendengarkan motivator ya, contohnya sharing seperti ini ya. Buktinya setelah kita sharing kok kita merasakan menjadi lebih nyaman, kita menjadi lebih plong, kemudian mental kita menjadi lebih berani. Itu artinya bermanfaat teman-teman ya. Kalau diteruskan itu pasti nanti akan bangkit dan akhirnya menjadi sembuh, itu seperti itu. Itu pun bisa ya. Jadi contohnya mengikuti motivator ya. Kemudian dari motivator kan dapat motivasi, dapat pencerahan. Nah, ketika itu bisa dipraktekkan, itu insya Allah akan ada perubahan secara mental ya. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah itu teman-teman ya. Karena dengan seperti itu nanti sugesti kita juga akan tumbuh juga ya itu. Nah, selain itu juga bisa juga misalkan ada yang menempuh jalan ke hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu sebenarnya ya intinya sugesti teman-teman ya. Sugesti melalui kata-kata atau melalui apa ya, atau tindakan apa yang akhirnya pikiran kita itu menjadi lebih positif lah, intinya seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi bangkit dari keterpurukan. Nah, itu pun juga banyak juga yang misalkan sembuh gara-gara lewat hipnoterapi. Jadi memang banyak hal teman-teman ya yang harus kita lakukan. Bahkan ada juga yang melalui jalan spiritual ya. Jalan spiritual contohnya ada yang
sampai di ruqyah ya, ruqyah. Nah, itu juga ada karena dengan keyakinan yang tinggi, dengan sugesti yang sangat mantap ya, akhirnya sembuh. Di situ juga ada juga. Jadi banyak jalan teman-teman. Tetapi ada juga yang istilahnya sembuh dengan diri sendiri teman-teman. Nah, ini yang saya alami juga sampai dengan tingkat ini ya. Jadi sembuh dengan diri sendiri. Karena apa? Yang bisa istilahnya merubah diri kita kan ya diri kita sendiri ya. Yang bisa mensugesti diri kita, yang istilahnya selalu memberikan sugesti ya dari diri kita sendiri ya. Dari pikiran kita sendiri ya. Dan kita bisa berubah itu juga dengan tindakan kita sendiri. Jadi akhirnya dari beberapa istilahnya referensi, dari beberapa informasi, kemudian kita akumulasi, kemudian kita praktekkan ya. Nah, disitulah ya akhirnya menjadi bangkit dan saya akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Oke ya, mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis ya akan segera sembuh. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.